Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Serius. Kali ini saya akan membuat sebuah tema baru teman-teman dari channel Serius, yaitu saya kasih label temanya Amis atau angin misteri. Untuk yang pertama kali cerita ini saya kasih judul Gunting Bidan Tertinggal di Kuburan Tua. Oke teman-teman, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan cerita horor berikut ini bersama Angin Misteri dari Serius Channel. Oke teman-teman, ceritanya berawal di tahun 90-an. Ketika itu seorang bidan muda yang bernama Ani baru saja lulus dari pendidikan bidan dan mulai bekerja di sebuah desa kecil namanya Desa P, teman-teman, di sebuah kota kecil di ujung Jawa Timur, kota K, yang kala itu belum begitu ramai. Saat itu bidan Ani mencari kos di sebuah desa P. Pada pagi hari, bidan Ani pergi untuk pertama kali ke desa P dan mencari kontrakan rumah atau kos untuk tempat tinggalnya, karena untuk tugas pertama bidan Ani memperoleh tugas di desa P dan sekitarnya. Oke. Pada pukul 7 pagi bidan Ani mencari informasi di sekitar desa P untuk mencari tempat tinggal atau kontrakan dengan naik sepeda motor. Lalu dia berhenti di sebuah warung nasi pecel yang kala itu rame. Setelah itu dia turun dari sepeda motor, bertanya pada seorang ibu, "Bu, saya mau tanya, ada apa Mbak? Di daerah sini yang ada rumah dikontrakkan mana ya Bu ya?" "Oh, Mbak mau cari kontrakan?" "Iya Bu, saya bidan baru mau tugas di desa ini Bu." "Oh gitu ya Mbak, coba saya ingat-ingat dulu Mbak. Oh iya, kemarin rumahnya Pak Joko mau dikontrakkan Mbak, itu dari sini ada pertigaan itu belok ke timur, nah sampai dekat masjid, ya itu sebelah kanan masjid. Coba Mbak tanya rumahnya Pak Joko."
Nah, di sampingnya rumahnya Pak Joko itu katanya kemarin dengar-dengar mau dikontrakkan. Oh, oh iya Bu, terima kasih informasinya. Setelah Bidan Ani tanya-tanya, akhirnya pergilah Bidan Ani ke rumahnya Pak Joko. Tepat rumahnya ternyata sebelahnya masjid di desa itu. Dan Bidan Ani langsung turun dari sepeda motor, mengetuk pintu sebuah rumah yang besar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu pintu dibuka oleh seorang laki-laki setengah baya sekitar umur 50. Nah, ketika itu bapak-bapak itu tanya, Waalaikumsalam. Oh, ada apa Mbak? Kayaknya ada yang penting. Ya, dengan Pak Joko ya. Ya Mbak, kok tahu? Ya tadi saya tanya di warung pecel, katanya Pak Joko punya rumah yang mau dikontrakkan ya Pak. Oh ya Mbak, duduk dulu, silakan duduk dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, selanjutnya Pak Joko bercerita seputar rumah kontrakan, dan saat itu Bidan Ani ditunjukkan rumah sebelahnya Pak Joko yang masih kosong. Rumahnya nggak begitu besar tapi rapi, kelihatan bersih, ya cocok lah untuk seorang bidan yang masih sendiri, masih single. Oke, setelah ngobrol-ngobrol agak panjang dan dikasih tahu dalamnya rumah, kamar mandi, dapur. Setelah itu nego harga, ternyata Bidan Ani cocok. Ketika itu 1 tahun sekitar 5 juta. Oke, sekitar tahun 90-an itu sudah harga yang cocok teman-temannya. Oke, setelah deal langsung Bidan Ani singkat cerita mulai menempati rumah Pak Joko, rumah kontrakan yang di samping rumah Pak Joko. Hari pertama seperti biasa Bidan Ani bersih-bersih untuk mempersiapkan segala sesuatu, disapu, dipel supaya nyaman untuk ditempati. Berjalannya waktu, Bidan Ani mulai nyaman di situ. Pagi berangkat ke puskesmas di daerah kecamatan, yang kecamatan itu merupakan kecamatan desa P ya. Seperti biasa pagi berangkat dinas, sore sekitar jam 4 pulang. Dan ketika dikontrakan, di rumah kontrakan, Bidan Ani juga membuka praktek untuk menolong warga sekitar, untuk menolong kelahiran warga sekitar. Jadi selain bertugas di puskesmas, Bidan Ani juga melayani praktek di rumah setelah pulang dari dinas. Nah, pada suatu malam itu
Sekitar 7 hari, 1 minggu, Bidan Ani bertempat atau berdomisili di rumah kontrakan itu. Kira-kira waktu itu Bidan Ani sudah menempati rumah itu sekitar 7 hari, tepat malam Jumat Kliwon tanggal 7 itu, tepat jam 00 dini hari, 00 ya, 12 malam, tiba-tiba pintu kontrakan Bidan Ani diketok. Nah, itu sudah biasa teman-teman, seorang bidan menerima tamu malam-malam untuk menolong kelahiran seseorang. Oke, malam itu ada seseorang yang mengetok pintu. Dok, dok, dok. Lalu dengan tergopoh-gopoh yang baru bangun, Bidan Ani membuka pintunya. Oke, nah di situ Bidan Ani, di depan pintu ada seorang laki-laki, umurnya sekitar 40 tahun. Lalu dia bertanya, "Apa benar ini rumah Bidan Ani?" Bidan Ani menjawab, "Iya betul Pak, ada perlu apa malam-malam kesini Pak?" "Oh gini Bu Bidan, ini istri saya perutnya mulas, kayaknya mau melahirkan Bu Bidan." "Oh Bapak rumahnya mana?" "Oh saya rumahnya di ujung desa ini Bu Bidan, timur desa." "Oh oke Bapak tunggu sebentar, saya akan siap-siap perawatannya." "Iya Bu Bidan, saya tunggu di teras, nanti pakai kendaraan saya aja, ini saya bawa mobil Bu Bidan." "Ya Pak sebentar." Nah, seketika itu Bidan Ani langsung cuci muka, ganti baju yang biasa untuk menolong persalinan. Setelah itu mempersiapkan alat-alat yang biasa untuk menolong persalinan. Setelah selesai, Bidan Ani keluar dan mengunci pintu, langsung berangkat bersama bapak-bapak tadi. Oke, Bidan Ani lalu naik mobil bersama bapak tadi. Setelah itu berangkatlah dia menuju rumah bapak tadi. Bidan Ani masuk ke dalam mobil yang terkesan mobilnya masih baru waktu itu, tahun 90, model Kijang ya teman-teman. Setelah itu mobil berjalan pelan-pelan melewati jalan desa yang sepi waktu itu. Pada saat di dalam mobilnya tercium bau wangi melati teman-teman, sangat segar menurut penciuman Bidan Ani. Tapi bapak yang nyetir itu terkesan sangat
pendiam. Kalau tidak ditanya, Bidan Ani ya diam aja. Bidan Ani mencoba untuk ngajak ngobrol bapak tadi. Pak, istrinya umur berapa? Ini anak yang keberapa, Pak? Oh, istri saya umurnya 26 tahun, Bu Bidan. Ini anak saya yang pertama. Makanya saya agak takut, agak nervous ini, Bu Bidan. Oh. Nah, biasanya untuk cek kehamilan di mana, Bapak? Kalau cek kehamilan kita biasanya ke bidan desa K, itu ya, sebut aja desa K. Dan saat ini ternyata bidan K-nya lagi keluar kota, Bu Bidan. Tadi saya cari-cari info, ternyata ada bidan baru di desa ini. Akhirnya saya pergi ke rumah Bu Bidan Ani. Oke, tanpa terasa perjalanan melewati sawah, tibalah mobil di ujung desa. Setelah itu mobil seperti masuk di sebuah pekarangan yang penuh bunga, seperti bangunan zaman Belanda. Tanpa curiga, Bidan Ani turun dari mobil tepat di depan halaman sebuah rumah. Nah, saat itu Bidan Ani agak kaget juga. Ternyata rumahnya mewah, besar, seperti ya mungkin orang kaya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu Bidan Ani masuk ke rumah bersama bapak tadi dan langsung dibawa ke kamar istrinya. Oke, sampai di situ Bidan Ani diperkenalkan dengan istri bapak tadi dan memperkenalkan dengan nama Dinda. Dinda ini ternyata seorang wanita yang cantik seperti Belanda teman-teman ya, wajahnya ke barat-baratan gitu, sedang mengandung besar. Oke. Nah, sambil memegang perutnya, Dinda kesakitan, kayaknya sudah mau melahirkan. Dengan cekatan Bidan Ani mempersiapkan alat-alat untuk menolong persalinan Ibu Dinda. Oke. Dan setelah sekitar pukul 1 dini hari, akhirnya persalinan terjadi dan Ibu Dinda melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, sehat, dan dengan cekatan Bidan Ani menolongnya. Seperti biasa juga Bidan Ani mengeluarkan gunting yang terakhir mengeluarkan gunting untuk memotong tali pusat. Nah,
setelah proses persalinan selesai, Bidan Ani berpamitan mau pulang. Setelah selesai, setelah bayinya sudah ditolong dengan sehat, ibunya juga sehat, tali pusarnya sudah dipotong, lalu Bidan Ani bermaksud untuk pamit. Bapak, setelah selesai persalinan dan semua selamat, saya mohon pamit Bapak untuk pulang. Semoga jadi anak yang solehah, ibunya sehat, bapaknya juga bahagia. Oh iya Bu Bidan, ini ongkosnya berapa? Setelah menyebutkan, Bapak lalu memberikan sebuah amplop. Oke, Bidan Ani lalu pulang dengan diantar oleh Bapak tadi naik mobil. Ketika masuk mobil, Bidan Ani masih mencium bau wangi melati yang sangat segar, menyengat gitu ya, tapi terasa segar. Nah, seperti jalan biasa, Bidan Ani diantar pulang lewat sekitar jam 1:30 itu. Jalan-jalan desa masih lenggang dan sampailah Bidan Ani di rumah. Sampai di rumah, Bapak tadi minta pamit untuk pulang dan Bidan Ari langsung cuci tangan, cuci muka, membersihkan diri, lalu istirahat. Sampai pagi sekitar jam 5 pagi, Bidan Ani seperti biasa bangun untuk menunaikan sholat subuh, mandi, masak untuk sarapan ala kadarnya. Setelah itu Bidan Ani mau berangkat ke Puskesmas untuk dinas seperti biasa. Dia seperti biasa sebelum berangkat ke Puskesmas mempersiapkan alat-alat. Tiba-tiba ada sebuah alat yang dicari-cari. Mana ini ya? Alat kok gunting saya nggak ada. Ternyata guntingnya Bidan Ani ketelesut entah di mana. Dicari-cari gunting yang steril itu, gunting untuk memotong tali pusat. Setelah dicari-cari ternyata nggak ada. Terus diingat-ingat, oh iya, tadi malam saya akan menolong orang bersalin. Apa mungkin ketinggalan di sana ya, di rumahnya? Mau telepon kala itu Bidan Ani belum lupa, nggak minta telepon sama bapaknya kemarin malam. Akhirnya dengan terburu-buru setelah sarapan, Bidan Ani naik sepeda motor dinas yang biasa untuk dinas ke Puskesmas. Akhirnya mencoba untuk mengingat-ingat rumah bapak dan ibu Dinda yang tadi malam ditolong. Setelah itu dia naik motor menyusuri jalan desa untuk rencananya Bidan Ani pergi ke rumah ibu Dinda yang ditolong tadi malam.
menyusuri jalan desa yang masih pagi, sekitar jam 6. Dia cari-cari, dia ingat jalannya tadi malam, ingat-ingat menyusuri jalan desa sampai ke timur, sampai ke ujung desa. Dan dia ingat jalan desa yang dilalui tadi malam ya jalan yang dilalui sekarang ini. Setelah tiba di ujung desa, Bidan Ani ini bingung. Loh, kok rumahnya tadi malam itu di sini kira-kira, kok sekarang nggak ada? Loh, di mana ya? Kok ada tanah sekarang, tanah dikelilingi tembok putih. Bidan Ani lalu mendekati tembok yang mengelilingi itu, tembok putih yang ada di tengah sawah. Dan ternyata teman-teman, bangunan tembok putih itu ternyata makam desa, dan tidak ada rumahnya. Loh, yang tadi malam ya agak-agak ketakutan. Bidan Ani mencoba untuk berhenti di depan gerbang makam yang dikelilingi oleh tembok sekitar 2 meter, warna putih temboknya. Nah, setelah itu Bidan Ani dengan agak takut diberanikan diri untuk melihat-lihat sekitar makam. Lalu menengok dari gerbang, di situ ada sebuah cungkup. Cungkup itu sebuah makam yang dikasih atap ya teman-teman ya. Itu dia melihat cungkup, dan ternyata gunting Bidan Ani ada di atas makam itu. Dengan tergopoh-gopoh Bidan Ani lalu masuk dan mengambil gunting itu. Nah, ternyata rumah mewah yang tadi malam dia masuki, ada Bu Dinda yang dia tolong, ternyata sebuah makam teman-teman, makam warga desa, dan gunting itu ternyata tertinggal di atas makam. Setelah itu Bidan Ani buru-buru pulang dengan ketakutan, lalu langsung pergi ke puskesmas, ketemu teman-temannya, lalu dia cerita kisahnya tadi malam. Dan ternyata menurut teman-teman memang makam itu makam desa, tapi ada makam yang tua di situ. Ternyata makam keramat yang penuh misteri. Dulu ternyata juga ada bidan desa yang mengalami hal seperti itu. Dan sampai sekarang menurut cerita itu adalah makam orang Belanda yang tidak jelas siapa namanya. Begitu teman-teman cerita misteri kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.